بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد. Hadirin jamaah salat Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari sama-sama kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya dan juga nikmat yang tak terhingga kepada kita semua, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, dan kita masih diberikan nikmat umur panjang sehingga kita masih bisa mengisi sisa umur kita dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga rangkaian ibadah kita dari pekan yang lalu sampai pekan ini senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan merupakan bentuk wujud tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia menjalankan risalah kenabian dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan kemampuan, kekuatan, dan kesabaran untuk bisa mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh beliau, sehingga dengan ketaatan kita mengikuti beliau, kita zaman akhir nanti diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat Jumat bukan Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami dari Takmir Masjid Al-Ikhlas untuk menyampaikan beberapa maklumat pada siang hari ini. Yang pertama, kami mengimbau kepada jamaah yang telah hadir, karena saf di depan masih banyak yang kosong, silakan untuk mengisi saf-saf depan terlebih dahulu agar nanti pelaksanaan ibadahnya lebih baik, dan juga kepada saudara kita yang datang kemudian dapat mudah memasuki masjid ini, tidak melangkahi bahu-bahu daripada bapak-bapak sekalian. Terima kasih atas perhatiannya, dan kami juga menghimbau kepada jamaah sekalian yang membawa alat komunikasi, handphone dan sejenisnya, agar mari kita mulai untuk fokus mengikuti kegiatan selama Jumat berlangsung dengan disilentkan atau dinonaktifkan. Mudah-mudahan dengan langkah itu tidak mengganggu pada saat waktu penyampaian khutbahnya atau pada saat sholat Jumat berlangsung. Terima kasih. Berikutnya ingin kami sampaikan untuk petugas pada siang hari ini, Jumat tanggal 13 Februari 2026, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1447 Hijriah. Insyaallah yang akan bertindak sebagai khotib yaitu Bapak Ustadz Insinyur Muhammad Lukman. Alhamdulillah beliau telah berada di tengah kita. Untuk imam insyaallah akan dipimpin oleh Ustadz Salman, dan untuk muadzin insyaallah akan dikumandangkan oleh Ustadz Maulana. Waktu zuhur pada siang hari ini pukul 12:11 waktu Indonesia bagian barat. Selanjutnya ingin kami bacakan mengenai laporan kas Masjid Al-Ikhlas periode 1 Januari sampai dengan 13 Februari 1 sampai dengan 13 Februari. Saldo per tanggal 31 Januari sebesar Rp4.370.627. Penerimaan dari temuan Jumat tanggal 6 Februari sebesar Rp1.865.000. Penerimaan dari temuan subuh selama tanggal 24 sampai tanggal 30 sebesar
Rp2.000. Kemudian penerimaan itu maghrib sebesar Rp1.123.000. Total penerimaan sebesar Rp6.950.000. Kami aturkan jazakumullah khairan katsiran kepada jamaah sekalian atas tempatan sedekahnya yang telah dititipkan dan diamalkan kepada kami. Semoga dari Tahmir Masjid Al-Ikhlas dapat menggunakan dengan sebaik-baiknya semata untuk keperluan jamaah dalam beribadah di Masjid Al-Ikhlas. Kemudian untuk pengeluaran-pengeluaran yang kami sampaikan, untuk bidang operasional pengeluaran sebesar Rp1.872.000, yaitu untuk mendukung kegiatan acara Nisfu Sya'ban dan juga untuk membantu ataupun mengunjungi saudara kita yang sedang sakit dan juga untuk yang meninggal, yaitu takziah kepada saudara kita yang meninggal. Kemudian untuk pengeluaran bidang dakwah dan peribadatan sebesar Rp3.920.000, yaitu untuk kegiatan ibadah Jumat dan juga kajian Ahad subuh. Total pengeluaran sebesar Rp5.762.000, masih tersisa saldo sebesar Rp5.568.627. Kemudian ingin kami sampaikan mengenai kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas. Yang pertama, insyaallah pada malam ini pada maghrib kita akan ada kajian kitab, membahas kitab Hadis Arba'in. Insyaallah pembahasannya akan disampaikan oleh Bapak Ustaz Subhanallah, telah memasuki hadis ke-20. Pada jamaah yang ada keluhan waktu bisa mengikuti kajian tersebut karena terbuka untuk umum. Waktunya ba'da maghrib sampai dengan menjelang salat Isya. Kemudian ingin kami sampaikan juga pada Ahad subuh ada kajian bulanan yang biasanya dilaksanakan pada hari Sabtu. Pada kesempatan ini dilaksanakan pada Ahad subuh. Insyaallah pembicaranya yaitu Bapak Ustadz Oke Setiawan dengan tema Sambut Ramadan dengan ilmu, iman, dan amal yang terbaik. Waktu pada subuh kepada jamaah sekalian, silakan untuk mengikuti kajian tersebut. Insyaallah akan bermanfaat dalam menambah ilmu kita untuk kehidupan di dunia ini. Ini kami sampaikan juga mengenai pengadaan AC di ruangan masjid ini. Alhamdulillah 4 unit telah terpasang. Namun kepada jamaah sekalian yang masih ingin ikut serta mengikut donasi untuk keperluan AC tersebut masih terbuka, karena kita masih ada kekurangan untuk menutupi dana talangan. Semoga kita semua dimudahkan dan diberikan kelapangan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir jamaah sekalian, mari sama-sama kita berdoa dan membacakan surat Al-Fatihah. Yang pertama, memohon keikhlasan dari jamaah sekalian, bahasanya sampai saat ini sudah masuk 3 minggu sesepuh kita Bapak
Haji Hasnil Hasan Basri masih dirawat di rumah sakit dan kondisinya dalam kondisi kritis. Kita memohon kepada Allah semoga Allah segera angkat penyakit beliau, Allah berikan kesembuhan pada beliau, kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit lainnya, dan juga Allah berikan kesabaran pada beliau dan keluarganya dalam menerima musibah ini. Dengan harapan semoga beliau bisa sehat kembali dan bisa berkumpul bersama kita semua. Yang kedua juga kita memohon kepada Allah semoga saudara-saudara kita mungkin yang sakit, yang tidak kita ketahui, Allah juga tetap sembuhkan saudara kita yang sakit ini, bisa kumpul kembali di Masjid Al-Ikhlas, dan juga kita bermohon kepada Allah semoga Allah berikan kekuatan kepada kita, memberikan kita kesehatan yang paripurna, sehingga di sisa waktu bulan Sya'ban ini kita bisa mengisinya dengan baik, dan kita berharap kita akan disampaikan ke bulan Ramadan, bulan yang sangat mulia ini, dalam keadaan sehat walafiat. Begitu, mari sama-sama kita bacakan surah Al-Fatihah. Semoga Allah mengijabah permohonan kita semua. Allah hadini wa kulli salihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih teman sekalian atas doanya. Semoga Allah senantiasa mengijabah doa dan harapan kita semua. Demikian dapat kami sampaikan dalam maklumat pada siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada yang kurang dalam menyampaikan maklumat ini. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum. Dinta nggak bisa ya.
Iya. Nggak ada yang lihat sih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kita panjatkan syukur ya Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan merangka melaksanakan kewajiban kita. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa curahkan kasih sayangnya kepada Rasulullah SAW. Khatib berwasiat kepada kita semua agar supaya senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan dan ini adalah Jumat terakhir dari bulan Sya'ban. Beberapa khatib sudah memberikan bekalan-bekalan kepada kita. Demikian juga pengajian-pengajian di majelis taklim juga banyak mengangkat tema-tema agar supaya kita mempersiapkan bulan suci Ramadan. Pada kesempatan kali ini juga kita akan mengangkat itu lagi. Dari sebuah kisah yang ditulis dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Diriwayatkan pada perang Uhud ada dua orang bersahabat, namanya Anas bin Nadir dan Sa'ad bin Mu'adz. Keduanya berperang di dalam medan Uhud. Kedua-duanya adalah sahabat Rasulullah SAW yang solih. Bahkan tidak bisa dibedakan mana yang paling solih di antara keduanya. Pada perang Uhud itu Anas bin Nadir diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Sa'ad bin Mu'adz tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia wafat 1 tahun kemudian dalam keadaan tidak sebagai syuhada di dalam sebuah peperangan. Dalam hadis ini diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat nanti, ketika keduanya menanti untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala atas kesalihan amal yang telah dia lakukan di dunia, maka Rasulullah SAW menyebutkan bahwa Sa'ad bin Mu'adz itu dipanggil lebih awal masuk surganya Allah Subhanahu wa taala mendahului Anas bin Mu'adz. Padahal Anas bin Nadir itu adalah
orang yang menemui syahidnya dalam sebuah peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah mengatakan dia didahului oleh saudaranya, oleh sahabatnya, karena sahabatnya telah melalui Ramadan dan berpuasa dan beramal soleh di bulan Ramadan itu dengan baik, sehingga dia mendapatkan kesempatan lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala melampaui sahabatnya. Ma'asyal muslimin rahimakumullah, banyak sekali nas-nas hadis dan Al-Quran yang menjelaskan kepada kita bagaimana bulan Ramadan itu luar biasa memberikan kebaikan dalam kehidupan kita dan akan mengantarkan kita kepada husnul khotimah. Bahkan orang yang bercita-cita ingin bertemu bulan suci Ramadan dengan doa-doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balligh Ramadan, dengan penuh keikhlasannya, dengan penuh keharapannya, dengan penuh planningnya untuk senantiasa memantapkan diri menyambut bulan suci Ramadan, lalu kemudian dengan takdir Allah dia diwafatkan, atau dengan takdir Allah dia disakitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia tidak menjalankan amaliyah Ramadan karena dia sakit atau karena dia wafat, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala seperti orang yang melaksanakan amaliyah Ramadan. Begitulah pentingnya sebuah motivasi. Motivasi untuk bisa bersama-sama menikmati dengan euforia iman, dengan kegembiraan iman, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan untuk bisa hidup bersama dengan Ramadan dan mengamalkan seluruh yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnahkan dengan segala upaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bergembira menyambut bulan suci Ramadan. Tetapi gembira yang di sini dimaksud adalah gembira karena iman, karena tidak mungkin orang bisa bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan kalau dia tidak memupuk dirinya dengan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu bukan hanya orang yang memiliki iman, tetapi orang yang memaksimalkan imannya. Karena orang yang hanya memiliki iman, dia akan melaksanakan Ramadan tapi setengah hati, dia tidak mendatangkan kegembiraan. Tetapi orang yang memupuk keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia bisa menyambut perintah Rasulullah untuk bergembira dengan datangnya Ramadan. Hanya iman yang dipupuk, iman yang diberikan makanan-makanan yang lezat berupa zikir, tilawah, salat, sedekah,
dan segala bentuk pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala secara khusyuk. Yang bisa menyambut Ramadan dengan penuh kegembiraan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, saya memahami bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam itu adalah bukan hanya sekedar orang yang memiliki iman. Insya Allah hadir kita di sini kita semua beriman. Kalau kita tidak beriman, tidak mungkin kita ada di masjid ini hari ini. Tapi karena kita memiliki iman, tetapi apa kita menjadi orang yang bergembira, senang dengan datang musim Ramadan, itu berbeda lagi. Dia akan bergembira menyambut Ramadan itu jika dia memupuk keimanannya. Liyazdadu imanan ma'a imani. Adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan atas keimanannya dan menambah keimanan dari keimanan yang ada. Itulah yang dimaksud bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, karena amalan Ramadan adalah amalan yang penuh dengan keikhlasan tanpa ada beban. Sehingga kita mencari pelarian dari beban itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ja'akum syahrul Ramadan. Syahrul mubarakah. Iftara alaikum siyamah. Yuftahu fihi abwabal jannah wa tughlaqu fihi abwabal jahim wa tughallu fihi syayatin. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurima." Rawahu Ahmad wan Nasa'i. Rasulullah SAW bersabda, menjelang datang di tengah-tengah kalian bulan Ramadan, bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan di dalamnya. Hadis ini adalah berkaitan dengan Rasulullah memerintahkan kita bergembira, melakukan euforia iman. Iman yang begitu mantap sehingga begitu gembira, begitu senangnya. Dan dia tidak ingin kehilangan waktu demi waktu di dalam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang dan malamnya. Namun dalam perintah hadis ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan, menyatakan bahwa bulan itu adalah bulan yang penuh keberkahan di mana kalian diwajibkan di dalamnya untuk melaksanakan puasa. Pada hari itu, pada hari-hari itu dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka dan dibelenggu syaitan. Di dalamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dari kebaikan Ramadan, maka dia akan terhalang. Mendengar hadis itu, para sahabat bergembira, sangat bergembira. Karena adalah datang di hadapannya bulan suci Ramadan. Dasar kegembiraan para sahabat itu karena memang sesuatu yang tulus. Bukan kegembiraan yang bersifat retorika atau bergembira di pekan-pekan pertama bulan suci Ramadan di mana begitu besarnya euforia ibadahnya, lalu kemudian setelah berlalu satu pekan satu persatu meninggalkan masjid-masjid mereka dan meninggalkan Quran mereka. Sahabat bergembira karena perintah ini adalah perintah iman. Dan yang menangkap perintah ini adalah ditangkap oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Karena itu Khatib berpesan kepada kita semua, sisa waktu 5 hari menjelang ibadah bulan suci Ramadan, marilah kita mencoba untuk mengkondisikan suasana hati kita, mengkondisikan pikiran kita dan tindakan kita, agar supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kita bahwa kita memang benar orang yang mempersiapkan diri di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kesempatan untuk bisa menjalankan bulan suci Ramadan yang akan datang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'al hayata ziyadatan fi kulli khair wa ja'al mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal wa nashhadu bi annaka antallahul ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balligh Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balligh Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balligh Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa dzkurullaha 'azima li wa lakum washkuru 'ala ni'amihi yu'tikum wa dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu dapat kalian teruskan salatu jami'ah rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربيانا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت رحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صلى الله